بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والله يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ومن تكون برسول الله نصرته إذ تلقه الأسد في أجمها تجمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتح من سبع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم وشريط عليه ثم إلى خصوصا سيد ربي رحمه عبد الله بن مسعود وأحسن الأستاذ سالم المساتي ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بفضل وصولهم وفرق وكل على الذنب والفرج ولتريم له وصاحب الإنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم درجاتهم في الجنة الفاتحة قال لنا شيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan kitab fikih kita. Faslun fil awani. Ya, bahasan kita tentang wadah. Wa yahrumu istimalul awani zahab wal fiddah illa lid darurah. Fattakhadhuha walau ina'an saghiran kamukhulatin wa ma dubbiba bizahab wala yahrumu ma dabbiba bil fiddah illa dabbatan kabiratan lizinah wa yahillu mawaqu bihima wa yahrumu istimalul awani. Ya, haram kita menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ya, jadi kita menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau dari perak ini haram. Illa lid darurah, kecuali darurah. Ya. Wa takhadhuha, begitu juga sama menyimpannya. Ya, ini pun juga tidak diperbolehkan. Walau inaan sagiran kamukhulatin. Ya, walaupun ya itu bentuknya tempat atau wadah yang kecil seperti apa? Kamu kulatin, seperti tempat sifat mata. Dulu kan tempat sifat mata orang dulu kan dari besi tuh, ya, kuningan tuh. Walaupun kecilnya kayak begitu, tapi dia terbuat dari emas atau dari perak, ya, ini haram untuk kita gunakan. Ya, nah dulu ada di zaman ya ulama, ya zaman orang alim, ini pernah diundang ya ke istana, yang di situ istana itu menyambut ulama ini luar biasa. Ya, saking menyambutnya yang luar biasa sehingga gelas-gelas, piring-piringnya buat makanan itu terbuat dari emas dan perak. Sehingga ketika jamuan itu disiapkan, ya, dan ulama itu diperintahkan untuk memakan buah, makanan, ya, minuman yang ada di situ, ya, maka ame ulama ini ditumpah-tumpahin, tublok-tublokin makanan-makanannya, sehingga raja itu sempat marah ketika itu. Ya, wahai tuan guru,
Kenapa makanan-makanan saya kok ditumpah-tumpahin? Sedangkan saya menyambut kedatangan Anda, ya, menyambut kedatangan Tuan Guru. Ya, kok kenapa makanannya ditumpah-tumpahin? Ya, minum-minuman ditumpah-tumpahin. Ya, apa kata ulama ini? Saya melakukan ini lantaran ingin menyelamatkan kamu. Ya, kenapa menyelamatkan apa? Menyelamatkan dari api neraka. Ya, sebab Rasulullah SAW mengharamkan bagi kita yaitu menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ya, ini makanan ini engkau taruh piring, piringnya terbuat dari emas. Gelasnya terbuat dari emas. Kemudian makanan yang lain wadahnya terbuat dari perak. Makanya aku tumpahkan supaya engkau diselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya rajanya sadar, oh kalau begitu ya, wadah-wadah seperti ini tidak boleh digunakan di dalam ya ajaran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Illa lid darurah, kecuali darurat. Ya, dulu daruratnya itu dulu zaman baginda Nabi kita Muhammad. Ini kan musimnya perang. Ya, perang Badar, perang Uhud, banyak perang. Ya, sehingga ketika sahabat perang ikut perang, mereka banyak yang terputus jarinya kena pedang. Ya, ada yang hidungnya ya kepotong kena pedang. Sehingga mereka sahabat-sahabat Nabi menambal hidungnya, menyambung jarinya itu dengan emas dan perak. Ya. Nah, itu diperbolehkan darurat. Ya, sebab kalau pakai besi ya ini bisa karat, ya jadi bahaya nantinya. Ya, kalau emas dan perak kan nggak karat ya. Ya, makanya banyak sahabat-sahabat yang tunjuknya itu pakai perak, sambungannya pakai emas, hidungnya pada ya. Nah, itu dalam keadaan darurat seperti itu boleh ya. Walau inaan sogiran kamu hilatin, tuh kita nggak boleh juga sama menyimpannya, nggak boleh ya. Kita nyimpan walaupun bedanya itu kecil kayak tempat sifat mata ya, kecil, wadah kecil ya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Wa ma'duk bi babiz zahab ya. Dan juga ya seperti ya kita haram juga memakai wadah yang ditambal dengan emas. Pamannya kita punya pajangan cakep mahal, kita beli bolong ya, bolong kita tambal pakai emas ya. Nah, ini pun juga tidak diperbolehkan. Wala yahrumu maduk biba bil fiddah, tapi kalau kita tambelnya pakai perak boleh, nggak haram ya, nggak diharamkan, kecuali kita tambel pakai perak tambulannya gede banyak. Ya, kalau tambalannya cuma sedikit pakai perak nggak apa-apa. Tapi kalau tambalannya banyak, ya hampir semua tempat banyak yang ditambal, banyak yang bolong pakai perak semuanya. Ya, dan itu buat perhiasan, buat hiasan. Nah, ini juga sama, tidak diperbolehkan kalau terlalu banyak. Kalau dikit doang kita tambal pakai perak nggak apa-apa. Ya. Kemudian wayahillu ya mau wahau bihima. Nah, beda kalau kita nyepu, ikatan cincin kita udah luntur nih, kita bawa ke rawa bening, kita sepuh lagi dengan sepuhan perak, kita sepuh lagi dengan sepuh emas umpamanya, warna emas atau warna perak boleh ya. Kalau sepuh ya, yang nggak boleh itu kita orang laki pakai emas ya, ini haram ya, nggak diperbolehkan orang laki pakai emas ya. Kemudian kalau pakai emas putih boleh nggak? Kalau emas putih sebagian ulama mengatakan boleh ya, sebab emas itu kuning bukan putih ya. Jadi ada sebagian ulama mengatakan kalau emas putih itu boleh orang laki pakai ya. Tapi kalau orang laki pakai emas yang kuning hatta gramnya kecil sekalipun ini haram ya, tidak diperbolehkan ya. Begitu juga sama perempuan, walaupun perempuan pakai emas boleh ya untuk perhiasan dia, tapi kalau makainya terlalu banyak pun juga nggak diperbolehkan. Ya, jadi kalau perempuan atau istri kita punya emas 200 gram semuanya umpamanya, kebiasaan atau adatnya orang Menteng Dalam tuh kalau kondangan 20 gram makainya
ya kan? Dia pakai 200 nya dipakai, cincinnya 4, kalungnya 3, yang pendek, yang sedang, yang panjang, ya, sampai kaki-kakinya dipakai umpamanya. Ya, nah ini juga nggak boleh, ya, nggak diperbolehkan. Jadi kita pakainya itu sesuai kebiasaan orang kampung kita nih berapa gram. Kecuali kita diundang umpamanya nih, ya, diundang Balai Sudirman, yang undang menteri umpamanya, ya, nah ini pakai deh yang banyakkan dikit, ya kan, ya kita pakai sesuaiin yang ngundang siapa, ya, pejabat, orang yang kaya pakai, ya nggak apa-apa, ya, kenapa ya, karena nggak ada orang susah, orang kaya semua. Justru kalau inti nggak make, ya nggak diparkirin kita, ya, tuh parkir kalau jalanan. Tapi kalau kita pakai, nah kita ada dihormatin juga, ya. Nah segitu sesuai. Jadi ngelihat kondisi keadaan, ya. Kalau di Benteng Dalam yang undang ya orang-orang kita semua ya pakai sewajarnya, ya. Jadi ngelihat keadaannya. Kemudian wayusan nusiwaku fi kulli hal. Yang kedua, kita disunnahkan untuk, ya, memakai siwak setiap hal keadaan. Wa yata'akkadu lil wudu wassalati likulli ihram, ya, dan dianjurkan sekali oleh baginda Nabi kita Muhammad, walaupun sunnah tapi benar-benar, ya, dianjurkan oleh Rasulullah, ya. Kapan kita, ya, disunnahkan, yang disunnahkan sekali oleh Rasulullah, lil wudu, ya, di saat kita pengen wudu. Nah, kalau wudu itu letak siwaknya di mana? Ini khilaf ulama, Al-Imam Ibnu Hajar dengan Imam Ramli. Ya, nah ada yang mengatakan siwak itu letaknya di dalam wudu sebelum cuci tangan. Ya, sebelum cuci tangan, siwakan dulu. Baru cuci tangan, baru kita kumur. Yang satu ulama mengatakan enggak, siwakan itu setelah cuci tangan. Cuci tangan dulu kan sunnah itu dalam wudu. Kemudian siwakan, baru kumur. Ya, jadi dua-duanya boleh. Ya, dua-duanya boleh. Dua-duanya mazhab Syafi'i. Ya, itu diperbolehkan. Kemudian kapan lagi disunahkan? Wassalah, ya, likulli ihram. Ya, dan di saat kita ingin mengerjakan sholat ketika takbiratul ihram. Ya, sebelum takbiratul ihram siwakan dulu. Ya, nah siwak. Nah, ini penting. Siwak itu ukurannya segimana? Ukurannya segini, sejengkal nih. Nggak boleh lebih. Jengkal, nggak boleh kurang dari 4 jari, ya, nggak boleh terlalu pendek, paling pendek itu 4 jari, ya. Nah ini siwak, ya, ujungnya kita papas tuh kayak sapu lidi. Nah kemudian setiap kita mau pakai sunnah basahin dulu baru. Nah caranya gimana? Caranya siwak itu dari tengah nih, di atas tengah, kemudian putar ke kanan sampai ketemu bawah, ya, gigi bawah tengah. Kemudian naikin lagi ke atas, ya, nah putar ke kiri, ya, sampai tengah bawah lagi, baru tarik, jilat, ya, seperti angka 8, ya, atau huruf H, ya, huruf H bahasa Arab. Nah itu caranya kita siwakan. Kemudian naroknya gimana? Kalau di kantong, naroknya diriin. Kalau di kantong, ya, diriin. Nah, afdolnya gimana? Kalau kita sholat, narok siwaknya di mana afdolnya? Afdolnya di kuping. Naroknya. Ya, naroknya di kuping. Ya, itu afdol. Ketika sholat, narok siwak di kuping. Ya, jadi bukan tukang kusen aja. Hati kita, sunnah, narok siwak di atas kuping kita nih. Ya, nah itu siwak. Kemudian kapan lagi disunahkan? Wa iradatin qiraatil Qur'an. Ya, di saat kita ingin membaca Quran. Ya, sebab manfaat daripada siwak itu sendiri, ya, bagi kita ingin baca Quran, sunnah siwakan kata Rasulullah, supaya mulut kita ini, ya, lentur, sehingga mengucapkan makharijul huruf Al-Quran kita bisa fasih, ya, bisa fasih, nggak kaku, ya. Nah makanya dulu kalau ada Kiai aneh dulu di Jogja, ya, tiap pagi tuh mulut kita pijit-pijitin gini, ya, pijit-pijit gitu. Itu salah satu terapi, ya, biar kita baca Quran, lidah kita, mulut kita lentur, sehingga bisa menyebutkan makharijul huruf dengan baik. Nah, atau kalau kita punya siwak, lebih afdol lagi pakai siwak,
Ya, itu sunnah. Ya, wa iradati qiraatil Quran. Bukan hanya Quran aja, wal hadis. Begitu juga saat kita membaca hadis. Ya, wal zikir. Ya, baca Quran. Kemudian juga hadis, wal zikir. Ini juga sunnah kita pakai siwak. Sebab kenapa? Orang yang selalu nggak lepas pakai siwak, ini salah satu manfaatnya apa? Ya, untuk memperkuat daya ingat kita suci waktu. Ya, memperkuat hafalan. Ya, memperkuat daya ingat kita. Insya Allah kita jauh dari pikun masa tua kita. Ya, kemudian juga dengan siwak. Ya, gigi kita jadi kuat. Bau mulut kita lendir-lendir yang di gigi, ini akan hilang. Ya, kemudian juga manfaatnya dari siwak supaya di akhir hayat kita mudah melafadzkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian manfaatnya lagi apa? Supaya orang yang lagi sakaratul maut gampang ruhnya dicabut, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan siwak penglihatan mata kita jadi jernih, pandangan mata kita. Ya, nah kemudian kita menggunakan siwak ya setiap ya hal keadaan, terutama dalam sholat. Ini luar biasa, orang yang sholat 2 rakaat pakai siwak ya itu lebih afdal dibanding orang yang sholat 70 rakaat tapi dia nggak pakai siwak. Bandingan itu ya, seorang yang sholat pakai siwak juga, pakai sorban juga ya, orang juga yang sholat pakai sorban 2 rakaat pakai sorban, ame orang yang nggak pakai sorban 70 rakaat bandingannya. Karena kita dua-duanya pakai, siwak pakai, sorban pakai. Wah, komplit tuh. Sebenarnya hal-hal yang kecil itu pahalanya besar. Ya, gampang jadi pahala dalam Islam tuh. Ya, hampir semua yang kita lakukan, kita ikutin sunnah Nabi, pahala semuanya. Ya kan? Kita masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan, dapat gak pahala? Pahala. Ya, kita masuk WC kaki kiri, insya Allah kita dijauhkan dari penyakit jantung. Kita keluar kaki kanan, insya Allah paru-paru kita sehat. Oh, ya, kan diajarin Nabi itu. Jadi Nabi mengajarkan sunnah-sunnah kepada umatnya untuk apa? Ya, untuk kebaikan umatnya. Tuh saking sayangnya, cintanya umatnya Nabi kepada kita. Tinggal kita mau nggak lo ngejalanin. Ya, padahal begitu banyak ya sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Tapi kalau kita menjalankan sunnah-sunnah, itu berarti kita menghidupkan Nabi kembali, seakan-akan Nabi ada pada dekat dengan kita. Kita masuk kamar mandi, salah kaki kanan, balik lagi mundur, nggak apa-apa. Oh, Nabi kalau masuk kamar mandi kaki kiri. Ya kan? Kita makan lupa berdiri, oh Nabi kalau makan duduk. Nah, pikiran kita ke Nabi. Itu seakan-akan kita menghidupkan Nabi kembali. Seakan Nabi itu ada di sebelah kita. Pahalanya luar biasa, banyak pahala sebenarnya kalau kita pengen cari. Ya, nah itu di situ gudangnya pahala sunnah-sunnah Nabi. Kemudian wal isfiraril asnan. Ya, di saat gigi kita menguning, sunnah siwakan. Wa dukhulil bait, kita mau masuk rumah aja sunnah siwakan. Ya, masuk rumah. Kemudian wal qiyam minan naum, ya bangun dari tidur. Wa iradatun naum, ya ketika kita pengen tidur, mau bangun tidur, sunnah siwakan. Ya, wa iradatun naum wa likulli halin yataghayyar fihil fam. Ya, dalam setiap keadaan sekiranya mulut kita udah asam karena saking lamanya kita diem ngelamun umpamanya, sehingga mulut kita berubah nih, ada rasa-rasa nggak enak, itu sunnah kita siwakan. Ya, nah ini ya yang dianjurkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sini dulu, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, silakan. Tadi yang tempat makan yang dari masjid kan itu haram saja. Kalau makanannya jadi haram nggak bisa? Kalau misalnya gini saja, ada nasi kembuli misalnya, taruh di tempatnya nampaknya itu dari emas, terus kan kita pindahin nih ke tempat yang biasa gitu. Ya. Makanannya jadi haram nggak? Enggak, justru dengan kita pindahin ke nampan biasa malah nggak apa-apa. Ya, nah ketika ulama itu minum saat itu gelasnya dari emas, itu beliau ya tumpahin air ke tangan, beliau minumnya tangan.
nggak langsung gelas emas nih, nggak, tapi beliau tumpahin dulu ke tangan, diminum dia. Ya, sampai raja ngelihat, ya, kenapa engkau minum begitu wahai Tuan Guru? Ya, sebab wadah ini terbuat dari emas. Ya, diharamkan ya kita menggunakan wadah yang terbuat dari emas, makanya aku tuang dulu ke tanganku, kemudian saya minum. Ya, nah itu nggak apa-apa. Nasi kebuli, oh ini dari perak nih, pindahin ke piring dah, nggak apa-apa, nasi ini tetap halal, minumannya pun juga tetap halal. Menggunakan wadahnya ini yang jadi masalah. Ya, kita makan di nampan yang dari emas nggak boleh baru. Ya, nggak boleh, bukan nasinya nggak boleh dimakan, ininya nih, wadahnya nih jadi masalah. Ya, ya silakan. Ya, kalau nggak ada, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. وفقنا كريم ورحمة الراحمين بحق الفاتح من سر الفاتح بكرامة الفاتح افتح لنا بالخير وجعلنا من أهل الخير واختم لنا بالخير. اللهم أنت العالم وسرنا فاصل، يا الله أنت العالم بأهواجنا فقد، يا الله أنت العالم بوجوبنا فاسترها، اللهم أنت العالم بذنوبنا فاغفرها، دعوة فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين. Ya, Iyana himbau bagi yang jamaah majlis taklim silaturahim, kita mulai ngisi kas lagi mulai bulan besok. Ya, bulan besok kita mulai setor lagi uang kas. Mau bulan, buat setiap bulan boleh, mau langsung 3 bulan nggak apa-apa. Ya, nah jadi usahakan jamaah kita ya ikut semua. Ya, sebab dari jamaah-jamaah yang lain alhamdulillah banyak yang ikut. Ya, kalau bisa kita jamaah kita pun juga banyak. Insya Allah nanti pas giliran kita juga semuanya buat kembali ke kita kok semuanya. Ya, buat konsumsi, buat apa semuanya itu dari uang kas itu. Ya, insya Allah nanti yang kedua di rumah Ustadz Zaki, ya, di Haji Ramli Buntu, nanti di situ kita yang kedua bulan awal Oktober, ya, awal Oktober. Ya, jadi yang sebenarnya yang nggak ikut wakas gimana, boleh ngaji? Nggak boleh, ngaji itu bebas. Ya, nggak yang harus yang bayar kas saja ngaji, nggak, umum. Ya, hati nggak dia nggak bayar kas pun boleh ngaji. Ya, namanya gaji. Ya, nggak apa-apa, cuma manfaatnya kas itu kita membantu, ya, membantu. Ya, nggak diwajibin, nggak diwajibin, kita bantu. Ntar kalau kita ada apa-apa pun juga ya insya Allah kita juga bisa bantu, ya. Dan kalau kita ada kegiatan di mana yang perlu mobil, ya bisa kita manfaatin uang kas itu buat nyewa mobilnya, ya, buat transportnya, kemudian buat ya amplopin guru-guru, kan dari itu semuanya. Ya, nah itu ya, saya mengharapkan ya jamaah kita BSCP ikut, ya, ikut. Dan kalau bisa ajak bini kita, ya, ajak bini kita ngaji, ya, ajak bini kita, sebab nanti rencana nih kita mau baca kitab tentang rumah tangga. Ya, kita tentang baca kitab tentang rumah tangga, yaitu kitab Uqudud Dilijen, itu tentang rumah tangga semuanya, ya, supaya istri kita ngerti kewajibannya terhadap suami, ya, apa yang harus dilakukan. Nah, biar dia paham gitu loh, jangan kitanya doang, tapi istri kita ya paham juga dengan hal itu, ya. Nah itu ya, mudah-mudahan manfaat, ya, amin.